Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Video kali ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita soal kita tentang mapel soal UP mapel PJUK ya teman-teman. Ini adalah part 2, jadi yang belum tonton part satunya silahkan tonton juga part satunya ya teman-teman, biar lebih enak belajarnya, lebih nyaman. Baik, sebelum kita masuk ke soal, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe dan like-nya, dan jangan lupa bantu share ya. Oke, di sini masih yang kita akan bahas masih ada pedagogi penjasnya. Insya Allah nanti kedepannya kita akan terus ke profesional ya. Kemudian yang terpenting adalah sebelum UP perbanyak berdoa. Tonton juga video saya yang satunya lagi, yang tentang tips mudah lulus UP ya. Itu umum untuk semua mapel. Jadi kalau itu dilakukan, insya Allah akan mudah untuk lulus UP. Baik, kita langsung masuk ke kompetensi kisi-kisi dan soal yang pertama. Ada kompetensi pedagogi penjas, kemudian indikator esensial, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP sesuai silabus ya. Merumuskan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir merupakan rincian dari pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang diturunkan dari komponen pada silabus yang berupa A. Standar kompetensi, B. Materi pokok atau pembelajaran, C. Langkah-langkah pembelajaran, D. Alokasi waktu, E. Sumber belajar. Saya kasih waktu 5 detik ya. Silahkan dijawab dulu. Kalau mau ditebak saja dulu. Nanti kita lanjut ke jawaban dan pembahasannya. Jadi jawabannya ada di option C ya. Langkah-langkah pembelajaran. Ini dia pembahasannya. Langkah-langkah pengembangan RPP. Yang pertama, pengkajian silabus meliputi yang pertama KI dan KD, yang kedua materi pembelajaran, ketiga proses pembelajaran, 4 penilaian pembelajaran, yang kelima alokasi waktu, dan yang keenam sumber belajar. Yang kedua, langkah kedua, perumusan indikator pencapaian KD pada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4 ya. Ini tidak perlu saya jelaskan, saya pikir teman-teman lebih paham semua ini ya, calon guru profesional. Oke, yang ketiga, langkah ketiga ini juga hanya mengingatkan saja ya, merefresh saja kembali ingatan-ingatan kita. Materi pembelajaran dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku panduan guru. Sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar yang dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial. Langkah yang keempat, penjabaran kegiatan pembelajaran yang ada pada silabus dalam bentuk yang lebih operasional, berupa pendekatan saintifik disesuaikan dengan kondisi siswa dan satuan pendidikan termasuk penggunaan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Langkah yang kelima, penentuan lokasi, alokasi waktu untuk setiap pertemuan berdasarkan alokasi waktu pada silabus. Selanjutnya dibagi ke dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup ya. Ini sub-sub penting dalam RPP ya, hanya ada pendahuluan, inti, dan penutup. Yang langkah yang keenam, pengembangan penilaian pembelajaran dengan cara menentukan lingkup teknik dan instrumen penilaian serta membuat pedoman penskoran. Yang ketujuh, menentukan strategi pembelajaran remedial segera setelah dilakukan penilaian. Dan yang kedelapan, menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar disesuaikan dengan yang telah ditetapkan dalam langkah penjabaran proses pembelajaran.
Oke, kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Masih di kompetensi pedagogi PJOK, kemudian indikator esensial, melaksanakan pengembangan variasi materi dalam pembelajaran PJOK. Seorang guru PJOK sedang mengajarkan materi gerak rangkaian guling depan dan guling lenting dengan cara menjelaskan dengan suara yang lantang, kemudian memberi contoh dalam berbagai posisi, berkeliling untuk melihat secara lebih dekat gerakan yang dilakukan oleh siswa, memperhatikan peserta didik dengan menyebutkan namanya, memandang mata peserta didik yang sedang diajak bicara. Dengan demikian, guru tersebut sudah melaksanakan variasi dalam A. Penggunaan media, B. Gaya belajar, C. Pola interaksi, D. Kegiatan siswa, E. Metode mengajar. Maaf, saya lupa ketik R-nya. Jawab dulu. Jadi jawabannya ada di option B, gaya belajar. Variasi dalam belajar dapat dilakukan dengan menggunakan suara maupun dengan isyarat-isyarat nonverbal, seperti pandangan mata, ekspresi roman muka, gerak-gerik tangan atau kepala dan gerak badan. Selain itu, masih ada isyarat ekstraverbal yaitu intonasi dan warna serta bunyian. Komponen utama dalam mengadakan variasi adalah variasi dalam gaya mengajar. Yang pertama, penggunaan variasi suara. Variasi suara adalah perubahan suara dari keras menjadi lemah, dari tinggi menjadi rendah, dari cepat menjadi lambat, dari gembira menjadi sedih, atau pada suatu saat memberikan tekanan pada kata-kata tertentu. Poin selanjutnya, pemusatan perhatian siswa. Guru dapat memusatkan perhatian siswa pada hal-hal yang dianggap penting, dapat dengan gaya bahasa menurut kebutuhan anak. Ya, jadi gaya bahasa kita sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau memang kita hadapi anak SD, ya gaya bahasanya harus sesuai dengan kebutuhan anak SD dan seterusnya. Ya. Jangan malah terbalik ya. Oke, poin selanjutnya, kesenyapan guru. Adanya kesenyapan atau selingan diam yang tiba-tiba dan disengaja selagi guru menerangkan sesuatu merupakan alat yang baik untuk menarik perhatian siswa. Poin selanjutnya, mengadakan kontak pandang dan gerak. Apabila guru sedang berbicara atau berinteraksi dengan siswanya, sebaiknya pandangan menjelajahi seluruh kelas dan melihat ke mata murid-murid untuk menunjukkan adanya hubungan yang akrab dengan mereka. Poin selanjutnya, gerakan badan dan mimik. Variasi dalam ekspresi wajah guru, gerakan kepala dan gerakan badan adalah aspek yang sangat penting dalam berkomunikasi. Gunanya untuk menarik perhatian dan untuk menyampaikan arti dari pesan lisan yang dimaksudkan. Poin selanjutnya adalah pergantian posisi guru di dalam kelas. Pergantian guru di dalam kelas dapat digunakan untuk mempertahankan perhatian siswa, terutama sekali dalam menyampaikan pelajaran di dalam kelas. Hendaknya bebas, tidak kikuk atau kaku, dan hindari tingkah laku negatif. Variasi dalam penggunaan media pembelajaran. Jadi ada juga variasi dalam penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran apabila ditinjau dari indera yang digunakan dapat digolongkan ke dalam 3 bagian, yakni dapat didengar, dilihat, dan diraba. Pergantian penggunaan jenis yang lain mengharuskan anak menyesuaikan inderanya, sehingga dapat mempertinggi perhatiannya. Hal itu karena setiap mempunyai perbedaan kemampuan dalam menggunakan alat inderanya. Ya. Setiap anak mempunyai perbedaan kemampuan ya dalam menggunakan kemampuan inderanya. Ada yang termasuk tipe visual, auditif, atau motorik. Jadi manusia punya kemampuan yang berbeda dalam hal indera. Di subscriber saya saja banyak sekali ya tipenya.
banyak permintaan sampai saya bingung harus ikuti yang mana. Oke, poin selanjutnya, poin pertama dalam variasi dalam penggunaan media pembelajaran tadi adalah media mengajar ya, atau berinteraksi dengan siswa. Ini variasi yang dapat dilihat. Media yang termasuk ke dalam jenis ini ialah grafik, bagan, poster, gambar, film, dan slide. Poin selanjutnya, variasi media yang dapat didengar. Jadi ada yang dapat dilihat, ada yang dapat didengar. Suara guru termasuk di dalam media komunikasi yang utama di dalam kelas. Rekaman suara, suara radio, musik, deklamasi, puisi, sosiodrama, telepon dapat dipakai sebagai penggunaan indera dengan divariasikan dengan indera lainnya. Poin selanjutnya, variasi media yang dapat diraba, dimanipulasi, dan digerakkan. Yang termasuk di dalam hal ini, misalnya peragaan yang dilakukan oleh guru atau siswa, model, patung, topeng, dan boneka yang dapat digunakan anak untuk diraba, dipergerakan, dan dimanipulasi. Poin selanjutnya dalam variasi media adalah yang dapat didengar. Media yang termasuk ini misalnya film, televisi, slide, proyektor yang diiringi penjelasan guru. Tentu saja penggunaannya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian ada lagi namanya variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Pola interaksi guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar memiliki corak yang sangat beraneka ragam. Mulai dari kegiatan yang didominasi oleh guru sampai kegiatan mandiri yang dilakukan oleh siswa. Hal ini bergantung pada keterampilan guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar. Penggunaan variasi pola interaksi guru dan siswa-siswa agar kegiatan pembelajaran tidak menimbulkan kebosanan, kejenuhan. Suasana kelas pun menjadi hidup ya. Jadi ada pola interaksi guru dengan siswa dan siswa dengan siswa ya. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Lumayan ya pembahasannya teman-teman, tapi insya Allah kalaupun soalnya nanti dirubah sedikit pertanyaannya atau dimodifikasi sedikit, teman-teman nanti tidak akan bingung. Tugas saya di sini hanya merefresh ya, kita sama-sama latihan. Namanya juga latihan ya. Teman-teman pasti sudah paham semua yang ada di sini, sudah tahu semua. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya, berkomentar biar saya lebih semangat mengupload video-video pembelajaran selanjutnya. Masih di kompetensi pedagogi PJOK, indikator esensial pengelolaan kelas PJOK melalui pendekatan efektivitas, prosedur, dan urutan pembelajaran. Ya, pengelolaan kelas ya. Kita lihat soalnya. Guru menerapkan aturan disiplin kelas. Peserta didik yang terlambat lebih dari 5 menit dihukum lari keliling lapangan sepak bola sebanyak 4 kali. Pengelolaan kelas ini menggunakan pendekatan A. Otoriter, B. Permisif, C. Modifikasi tingkah laku, ini tingkah laku ya, D. Kelompok, E. Individual. Jawab dulu. Jadi jawabannya adalah A ya, otoriter. Pengelolaan kelas atau classroom management berdasarkan pendekatannya menurut Weber 1977 diklasifikasikan ke dalam 3 pengertian, yaitu berdasarkan pendekatan otoriter atau authority approach ya, pendekatan permisif atau permissive approach, dan pendekatan modifikasi tingkah laku. Berikut dijelaskan pengertian masing-masing pendekatan tersebut ya. Yang pertama, pendekatan berdasarkan pendekatan otoriter atau authority approach. Pengelolaan kelas adalah kegiatan guru untuk mengontrol tingkah laku siswa. Guru berperan menciptakan dan memelihara aturan kelas melalui penerapan disiplin secara ketat. Ini menurut Weber ya. Yang kedua, pendekatan permisif mengartikan pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk memberi kebebasan kepada siswa untuk melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan yang mereka inginkan.
Dan fungsi guru adalah bagaimana menciptakan kondisi siswa merasa aman untuk melakukan aktivitas di dalam kelas. Yang ketiga, pendekatan modifikasi tingkah laku. Pendekatan ini didasarkan pada pengelolaan kelas, merupakan proses perubahan tingkah laku. Jadi pengelolaan kelas merupakan upaya untuk mengembangkan dan memfasilitasi perubahan perilaku yang bersifat positif dari siswa dan berusaha semaksimal mungkin mencegah munculnya atau memperbaiki perilaku negatif yang dilakukan oleh siswa. Adapun macam-macam pendekatan-pendekatan lainnya. Yang pertama, pendekatan kekuasaan. Ya, ini pendekatan lainnya ya, di luar yang tadi, yang tiga ini. Pendekatan otoriter, permisif, dan pendekatan modifikasi tingkah laku. Ini sebagai bahan tambahan wawasan atau merefresh ingatan teman-teman. Ada beberapa pendekatan-pendekatan lainnya. Yang pertama, pendekatan kekuasaan. Pendekatan kekuasaan seperti yang diuraikan oleh Jamarah 2006 halaman 179, guru menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Kedisiplinan adalah kekuatan yang menuntut murid untuk mentaatinya. Di dalam kelas ada kekuasaan dan norma yang mengikat untuk ditaati anggota kelas. Yang kedua, pendekatan pengajaran. Pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaannya akan mencegah munculnya masalah tingkah laku murid dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan kerja kelompok. Dalam pendekatan ini, guru menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan kelompok yang produktif. Selain itu, guru juga harus dapat menjaga kondisi itu agar tetap baik. Yang keempat, pendekatan elektis atau pluralistik. Ketiga pendekatan tersebut oleh guru digabungkan digunakan untuk mengelola kelas sehingga tercipta pendekatan elektis atau pluralistik ya. Menurut Jamarah, pendekatan elektis yaitu guru kelas memilih berbagai pendekatan tersebut berdasarkan situasi yang dihadapi dalam suatu situasi, mungkin dipergunakan salah satu dalam situasi yang lain, mungkin mengkombinasikan ketiga pendekatan tersebut. Jadi terserah teman-teman mau pakai pendekatan yang mana ya. Ini dia pengertiannya dari pendekatan elektis itu atau electic approach. Menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif wali atau guru kelas dalam memilih berbagai pendekatan tersebut berdasarkan situasi yang dihadapinya. Penggunaan pendekatan itu dalam suatu situasi mungkin dipergunakan salah satu dan dalam situasi lain mungkin harus mengkombinasikan dan atau ketiga pendekatan tersebut. Pendekatan elektis disebut juga pendekatan pluralistik, yaitu pengelolaan kelas yang berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi, memungkinkan proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien. Guru memilih dan menggabungkan secara bebas pendekatan tersebut sesuai dengan kemampuan dan selama maksud dan penggunaannya untuk pengelolaan kelas di sini adalah suatu set atau rumpun kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang memberi kemungkinan proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien. Selain ketiga pendekatan yang disebutkan di atas, menurut pendapat lain ada yang mengatakan adanya pendekatan ancaman, pendekatan pendekatan perubahan tingkah laku, reseptif ya, saya kurang lengkap, pendekatan kebebasan dan pendekatan sosio-emosional. Selanjutnya pendekatan ancaman ini adalah lanjut dari pendekatan-pendekatan lainnya yang tadi ya, di luar yang tiga itu. Dari pendekatan ancaman atau intimidasi ini, pengelolaan kelas adalah juga sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Tetapi dalam mengontrol tingkah laku anak didik dilakukan dengan cara memberi ancaman, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa.
Kemudian selanjutnya pendekatan lainnya masih ada nomor 6, ada pendekatan resep. Pendekatan resep cocok cookbook cocok. Ini dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Dalam daftar itu digambarkan tahap demi tahap apa yang harus dikerjakan oleh guru. Peranan guru hanyalah mengikuti petunjuk seperti yang tertulis dalam resep yang ada ya. Jadi kita bikin resep apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Pendekatan yang ketujuh adalah perubahan tingkah laku. Sesuai dengan namanya, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak didik. Peranan guru adalah mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Pendekatan berdasarkan perubahan tingkah laku atau behavior modification approach. Ini bertolak dari sudut pandangan psikologi behavioral, program atau kegiatan yang mengakibatkan timbulnya tingkah laku yang kurang baik. Harus diusahakan menghindarinya sebagai penguatan negatif yang pada suatu saat akan hilang dari tingkah laku murid atau guru yang menjadi anggota kelasnya. Untuk itu, menurut pendekatan tingkah laku yang baik atau positif harus dirangsang dengan memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan senang atau puas. Sebaliknya, tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program kelas diberi sanksi atau hukuman yang akan menimbulkan perasaan tidak puas dan pada gilirannya tingkah laku tersebut akan dihindari. Pendekatan yang ke-8, pendekatan kebebasan. Pengelolaan diartikan secara suatu proses untuk membantu anak didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peranan guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan anak didik. Masih di pendekatan lainnya, pendekatan yang ke-9, sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional akan tercapai secara maksimal apabila hubungan antara pribadi yang baik berkembang di dalam kelas. Hubungan tersebut meliputi hubungan antar guru dan murid serta hubungan antara murid. Di dalam hal ini, guru merupakan kunci pengembangan hubungan tersebut. Oleh karena itu, seharusnya guru mengembangkan iklim kelas yang baik melalui pemeliharaan hubungan antar pribadi di kelas. Untuk terciptanya hubungan guru dengan murid yang positif, sikap mengerti dan sikap mengayomi atau sikap melindungi. Dalam hal ini, Carl Rogers mengemukakan pentingnya sikap tulus dari guru, realness, genuineness, congruence, menerima dan menghargai peserta didik sebagai manusia, acceptance, praising, caring, trust, dan mengerti dari sudut pandangan peserta didik sendiri, empathic understanding. Kita lanjut ke kisi-kisi berikutnya, masih di kompetensi pedagogi. Indikator esensial pengelolaan kelas PJOK yang efektif melalui penataan dan antisipasi perilaku peserta didik yang mengganggu. Kita lihat soalnya. Guru memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan senang atau puas pada peserta didik yang berperilaku positif, menunjukkan peningkatan performa. Sebaliknya, tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program kelas diberi sanksi atau hukuman yang akan menimbulkan perasaan tidak puas dan pada gilirannya tingkah laku tersebut akan dihindari. Pendekatan pengelolaan kelas yang demikian termasuk A. Pendekatan kekuasaan, B. Pendekatan otoriter, C. Pendekatan kebebasan, D. Pendekatan perubahan tingkah laku, E. Pendekatan kerja kelompok. Kalau teman-teman perhatikan betul tadi yang kita bahas, insya Allah akan mudah menjawab soal yang ini. Jawab dulu lah. Oke, jadi jawabannya ada di option D, pendekatan perubahan tingkah laku. Sama dengan penjelasan pada pembahasan indikator sebelumnya. Ini dia pendekatan perubahan tingkah laku.
Sesuai dengan namanya, pengolahan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak didik. Peranan guru adalah mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Pendekatan berdasarkan perubahan tingkah laku atau behavior modification approach ini bertolak dari sudut pandang psikologi behavioral. Program atau kegiatan yang mengakibatkan timbulnya tingkah laku yang kurang baik harus diusahakan menghindarinya sebagai penguatan negatif yang pada suatu saat akan hilang dari tingkah laku murid atau guru yang menjadi anggota kelasnya. Untuk itu, menurut pendekatan tingkah laku yang baik atau yang positif harus dirangsang dengan memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan senang atau puas. Sebaliknya, tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program kelas diberi sanksi atau hukuman yang akan menimbulkan perasaan tidak puas dan pada gilirannya tingkah laku tersebut akan dihindari. Ya, diberi sanksi pada tingkah lakunya, diberi pujian jika dia melakukan kegiatan positif. Ya. Kita lanjut ke kisi-kisi soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share, dan sempatkan waktunya untuk berkomentar ya. Kompetensi pedagogi penjas, indikator esensial menetapkan penilaian dan evaluasi pembelajaran PJOK. Dalam melakukan penilaian tentang sikap fair play yang terjadi dalam suatu pertandingan dapat dirumuskan suatu tugas dengan kata kerja di bawah ini. A. Menyusun. B. Menghargai. C. Menganalisis. D. Bekerja sama. E. Mentoleransi. Jawab dulu. Jadi jawabannya ada di option C ya, menganalisis. Tujuan pendidikan dibagi ke dalam 3 domain, yaitu yang pertama kognitif, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua afektif, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyelesaian diri. Yang ketiga, psikomotor, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Dalam taksonomi Bloom, kata kerja yang merefleksikan ranah afektif adalah menerima, menanyakan, menjawab, partisipasi, menerima, dan lain-lain. Sedangkan menganalisis termasuk dalam ranah kognitif. Mudah-mudahan dipahami ya teman-teman. Kalau belum dipaham, kembali di playback videonya ya, diulang-ulang. Kalau perlu diulang-ulang ya nonton videonya, kalau memang agak belum masuk ya. Kita lanjut ke kisi-kisi selanjutnya. Saya ingatkan lagi untuk klik subscribe, like, dan share, dan jangan lupa sempatkan untuk berkomentar. Kompetensi pedagogi PJOK, indikator esensial melaksanakan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam PJOK melalui pendekatan proses yang baik. Coba kita lihat soalnya. Rubrik dapat digunakan untuk membantu peserta didik mengukur sejauh mana kompetensi yang dimiliki dan dapat digunakan sebagai bagian dari perbaikan pembelajaran. Salah satu tujuan rubrik seperti yang digunakan siswa tersebut bisa berfungsi untuk A. Memotivasi. B. Menghakimi. C. Menentukan peringkat. D. Kelengkapan administrasi. E. Syarat sertifikasi. Jawab dulu. Jadi jawabannya ada di option A ya, yaitu memotivasi. Tujuan dari penilaian rubrik yaitu siswa diharapkan secara jelas memahami dasar penilaian yang akan digunakan untuk mengukur suatu kinerja siswa. Kedua, pihak guru dan siswa akan mempunyai pedoman bersama yang jelas tentang tuntutan kinerja yang diharapkan. Rubrik diharapkan pula dapat menjadi pendorong atau motivator bagi siswa dalam proses pembelajaran.
Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Masih di pedagogi PJOK, indikator melaksanakan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam PJOK dengan berdasar pada kegunaan dan tujuan penilaian. Coba kita lihat soalnya. Guru akan mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan keterampilan motoriknya. Untuk itu, guru dapat melakukan dengan menggunakan A. Rubrik, B. Tes tertulis, C. Tes komputer, D. Tes keterampilan dan pengukuran, E. Tes lisan. Jadi jawabannya ada di option D. Dia termasuk tes keterampilan dan pengukuran. Kegunaan tes dan pengukuran yang pertama menentukan status di dalam pendidikan adalah yang harus diperhatikan perkembangan anak. Maka seharusnya pembina atau guru olahraga mengetahui sampai di mana perkembangan itu terjadi. Untuk itu harus dilakukan pengukuran agar diketahui status pada suatu saat ataupun dari waktu ke waktu. Yang kedua, klasifikasi. Di sekolah biasanya klasifikasi keolahragaan berdasarkan tingkat kelas, bukan berdasarkan kemampuan atau keterampilan anak. Kalau dipandang dari sudut kematangan jasmaniahnya atau ketangkasan mereka itu berbeda. Oleh karena itu, pengelompokan hendaknya berdasarkan kemampuan umum, ketangkasan, dan diatur sesuai dengan kemajuan pembelajarannya. Yang ketiga, diagnosa dan bimbingan. Bimbingan dimaksudkan supaya setiap anak memperoleh jalan di dalam menghadapi kesukaran-kesukaran yang dialami. Bimbingan mengharuskan adanya evaluasi tentang kapasitas dan kemampuan anak sehingga proses pengajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak. Yang keempat, motivasi. Achievement score atau nilai dalam keolahragaan dapat menjadi perangsang bagi anak untuk berlatih lebih giat. Yang kelima, perbaikan mengajar. Testing dan evaluasi adalah suatu bagian dari pengajaran, mempunyai tempat yang tepat dalam program pengajaran. Tes harus ditempatkan pada bagian yang sudah dirancang pada tujuan pembelajaran sebelumnya sehingga nilai tes tersebut dapat digunakan sesuai dengan tujuan dari bahan pembelajaran yang disajikan. Oke, itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share. Sempatkan juga berkomentar. Dan saya doakan, mari kita sama-sama mendoakan semoga sukses. Saya juga sukses. UP-nya dimudahkan, rezeki saya juga dimudahkan. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.